Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari bab 8, yaitu limit bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Saya akan masuk ke dalam pembahasan terakhir dari bab 8, yaitu integral tak wajar. Sebuah integral dengan batas A sampai B fx dikatakan tak wajar jika yang pertama adalah fx menjadi tak berhingga di satu atau lebih titik di dalam interval integrasinya. Jadi misalnya A atau B itu ternyata menjadi suatu interval yang tak berhingga. Jadi menjadi suatu nilai yang tak berhingga di dalam interval ini. Itu yang pertama, ya. Definisi yang kedua adalah sebuah integral itu dikatakan tak wajar jika satu atau kedua batas integrasinya adalah tak berhingga. Contohnya seperti ini ya. Bisa salah satu atau keduanya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ini adalah definisi tentang apa itu integral tak wajar. Kemudian definisi berikutnya adalah sebuah integral tak wajar jika pada ruas kanannya ada, jadi ruas kanan sama dengannya ini ada, dan bernilai terhingga, maka integral tak wajar itu disebut dengan integral konvergen. Disebut dengan integral tak wajar yang konvergen. Namun, bila jika tidak bernilai yang terhingga, ya maka dikatakan integral itu adalah integral divergen. Nah, kita coba lihat definisi yang pertama, yaitu ketika fx menjadi tak berhingga di satu titik atau lebih di dalam interval integrasinya. Sebagai contoh, misalnya ini kita lihat, ketika kita ingin mencari integral seperakar x dx, ya, maka kita lihat pada rentang 0, ini menjadi suatu nilai yang tak terhingga. Karena bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau 1/0 itu tidak akan pernah menyentuh sumbu Y. Sehingga nilainya adalah tak hingga. Nah, ini disebut dengan integral tak wajar. Mari kita bahas contoh yang terlihat di sini ya, untuk integral tak wajar, di mana ketika salah satu batas dari integrasinya menjadi bernilai tak hingga ya. Di sini kita lihat untuk seperakar x ketika di 0 itu dia tidak akan pernah menyentuh 0, melainkan mendekati 0. Masih ingat konsep mendekati? Berarti kita gunakan konsep limit ya. Nah, sehingga kita bisa buat bahwa ini kita ganti si 0 ini dengan sebuah variabel, di mana variabel itu nanti menggunakan limit yang mendekati 0. Jadi kalau saya boleh tulis ya, limit, let's say saya ganti dengan U, limit U mendekati 0 ya, untuk integral dari U sampai 1 seperakar x dx. Akar x-nya saya ganti dengan x pangkat minus setengah dx. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang bisa kita langsung integralkan. X pangkat minus setengah, semoga tidak kesulitan ya. Ini U untuk mendekati 0. Oh ya, 0-nya itu adalah karena dia dari X lebih besar dari 0, maka dari sebelah kanan. Nah, jadi hanya bernilai dari sebelah kanan. Oke, limit U mendekati 0 dari sebelah kanan untuk X pangkat min setengah. Min setengah ketika kita integralkan 1/1 min setengah tambah 2/2, maka hasilnya adalah 2 ya. 2 X pangkat setengah plus 1 berarti X pangkat, setengah. Jadi min setengah tambah 1 jadi setengah. Nah, seperti ini ya. Untuk batas dari U sampai 1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan limit U mendekati 0 dari sebelah kanan. Ketika 1, maka hasilnya adalah 2X. Ketika U dikurangi dengan 2 akar
U. Sorry. Ketika X-nya 1 ya berarti 2 dong. Nah, seperti itu. 2 kali 1 ya 2. Nah, selesai ya. Limit U mendekati 0, 2 min 2U. Sekarang kita masukkan atau kita selesaikan limitnya tadi. Ya, sama dengan limit U mendekati 0. Kenapa saya tulis lagi ya? Langsung aja dimasukin ya. Maka ini 2 dikurangi 2 akar U. Akar U-nya 0. 0 kali 2, 0. Berarti sisanya adalah sama dengan 2 kurang 0 sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini integral untuk fungsi akar. Integral untuk 0 sampai 1 seperakar X dx itu adalah sama dengan 0. Dan bila kita ingat tadi definisi tentang konvergen dan divergen, bila hasilnya adalah suatu bilangan yang terhingga, maka integral ini disebut dengan konvergen. Mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk bentuk integral tak wajar, di mana salah satu atau kedua batas interval integrasi adalah tak hingga. Ya, misalnya kita lihat contoh berikut ini. Dari luas area berikut ini untuk rentang dari minus tak hingga hingga tak hingga. Mari kita bahas soal untuk suatu integral tak wajar dengan batas tak hingga. Salah satu batas atau kedua batasnya adalah tak hingga. Di sini kita diminta untuk menghitung integral dari batas min tak hingga hingga tak hingga 1/1 plus x kuadrat dx. Dan kita diminta untuk menyatakan apakah integral ini divergen atau konvergen. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat gambarnya, ya, gambar dari fungsi kita, ini adalah gambarnya. Nah, maka bisa dilihat ini adalah merupakan fungsi genap. Sehingga di sebelah kiri, ya, area di sebelah kiri akan simetris dengan area di sebelah kanan. Jadi kita tidak perlu mencari dari kiri terus dijumlah dengan di kanan, tapi cukup saja kita gunakan salah satunya, ambil saja yang di kanan, sehingga batasnya kita bisa persempit dari 0 menuju tak hingga. Ya, sehingga bila demikian saya akan buat menjadi integral dari 0, ya, integral dari 0 menuju tak hingga untuk 1/1 plus x kuadrat dx. Yang nantinya karena ini simetris bisa saya kalikan 2. Nah, sekarang perhatikan di sini, ketika dia integralnya menuju tak hingga, maka kita gunakan pula konsep seperti sebelumnya, yaitu konsep tentang limit. Di mana limitnya adalah menuju tak hingga. Ya. Sekarang tak hingga ini saya misalkan dengan variabel b. Berarti saya akan punya limit b mendekati tak hingga untuk 0 sampai dengan b adalah 1/1 plus x kuadrat dx. Nah, ya, jadi kita gunakan limit. Kemudian tentu saja ini kita bisa langsung integralkan karena bentuk seperti ini adalah salah satu bentuk baku, ya, yang sudah kita ketahui rumusnya, di mana untuk a kuadrat plus u kuadrat, di mana di sini a-nya adalah sama dengan 1 dan u-nya adalah sama dengan x, maka kita bisa tuliskan bahwa hasil integrasinya adalah sama dengan limit b mendekati tak hingga, ya. Oke, 1/1 karena a-nya 1 kali inverse tangen u-nya adalah x, x/1. Jadi kita tuliskan tangen inverse tangen dari x, ya, x/1. Nah, dengan batas dari 0 sampai b, ya. Sekarang kita masukkan saja batasnya menjadi limit b mendekati tak hingga inverse tangen untuk b dikurangi dengan inverse tangen untuk 0. Nah, baik. Sekarang kita kembali lagi ke materi pembelajaran kita tentang fungsi transenden. Itu sudah disinggung di bab fungsi transenden tentang fungsi inverse trigonometri. Ya, kalau kita masih ingat, ini adalah gambar grafik
yang sudah kita pelajari bersama. Untuk inverse tangen, kalau dilihat di sini, untuk inverse tangen yang 0, ya, maka inverse tangen yang 0 nilainya adalah sama dengan 0. Jadi ini boleh saya tulis di bawah ya. Ini hasilnya adalah sama dengan 0. Sedangkan untuk inverse tangen yang B yang mendekati tak hingga, ini jadi kalau saya teruskan kan mendekati tak hingga. Ketika inverse tangannya adalah mendekati tak hingga, maka dia akan selalu mendekati angka pi per 2. Sehingga di sini adalah nilainya pi per 2. Pi per 2 dikurangi 0, maka hasilnya adalah sama dengan pi per 2. Nah, ini adalah untuk batas dari 0 sampai tak hingga. Nah, ketika kita ingin mencari minus tak hingga ke tak hingga, maka kita tinggal kalikan saja dengan 2, karena ini adalah merupakan fungsi genap yang simetris. Sehingga saya bisa tuliskan 2 kali 0 sampai tak hingga untuk 1 plus x kuadrat dx, ya, atau sama dengan 2 kali pi per 2. Sehingga saya akan dapatkan besarnya dari area ini adalah sama dengan pi, satuan luas, ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ini konvergen atau divergen. Seperti definisi sudah disampaikan bahwa ketika dia menghasilkan suatu nilai yang terhingga, maka ini disebut dengan konvergen. Pada slide ini, saya hanya ingin sekedar untuk mengingatkan kembali mengenai fungsi inverse trigonometri. Ya, di sini kalau kita boleh lihat ada beberapa yang akan menghasilkan suatu rentang, misalnya tak hingga akan menghasilkan nilai tertentu. Contohnya adalah inverse secant dari x, ketika dia batasnya ada secantnya, x-nya adalah tak hingga, maka dia akan mendekati pi per 2, ya, baik untuk tak hingga positif maupun untuk tak hingga negatif. Ini adalah yang tadi ya, inverse tangen dari x, ketika x-nya adalah tak hingga, limit x mendekati tak hingga, maka kita akan dapatkan pi per 2. Atau ketika minus tak hingga, limit minus tak hingga, maka akan mendapatkan min pi per 2. Nah, begitu juga untuk inverse cosecant, ketika limit let's say B mendekati tak hingga, maka dia akan menghasilkan di hasilnya adalah sama dengan 0, ya. Ini adalah beberapa fungsi inverse trigonometri yang sebenarnya sudah kita pelajari, namun saya ingin mengingatkan kembali di slide ini. Mari kita bahas contoh berikut ini, ya. Satu contoh lagi di mana di sini kita diminta untuk mencari integral dari x pangkat min 2 dx dengan interval 0 sampai 1. Mungkin kalau Anda belum belajar tentang integral tak wajar, maka Anda bisa saja serta-merta memasukkan 0 dan 1 ke dalam integrasinya. Tapi tidak demikian. Kenapa? Karena pada saat kita menggambarkan fungsi ini, kita lihat bahwa interval atau batas interval dari 0 itu akan buat salah satunya menjadi tak perhingga, yaitu di 0, ya. Karena ini kalau kita teruskan ke atas, dia tidak akan pernah memotong sumbu y, sehingga 0 di sini adalah menjadi tak hingga. Oke, baik. Berarti kita punya bentuk di sini adalah limit, ya. Untuk saya gunakan warna ungu saja biar agak cerah. Limit anggaplah a, ya, di sini adalah mendekati 0, dan ini untuk di sebelah kanan. Jadi 0 plus, ya, dari sebelah kanan. Untuk batas dari a sampai dengan 1, x pangkat min 2 dx, ya. Nah, kita selesaikan saja integralnya seperti biasa. Memang di contoh-contoh yang saya sampaikan integralnya sederhana, ya. Tapi siap-siap saja ketika nanti integralnya sedikit memerlukan pengerjaan yang lebih panjang, ya. Berhubung ini contoh, jadi yang sederhana saja yang saya sampaikan. Oke, sekarang integral x pangkat min 2 dx itu akan kita dapatkan adalah min x pangkat min 1, ya kan? Nah, dengan batas antara a sampai dengan 1. Kemudian
Kemudian kita masukkan, ya, batasnya tersebut, limit A mendekati 0 dari sebelah kanan, minus 1 pangkat min 1 adalah hasilnya sama dengan 1, minus 1 ya, minus 1. Kemudian untuk A, kan minus X pangkat min 1 itu boleh saya tulis seperti ini ya. Nah, seperti itu, min seper X. Nah, seperti ini. Sehingga kalau ini diganti dengan A, berarti hasilnya adalah minus seper A. Minus ketemu minus, maka dia menjadi positif. Seper A. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa masukkan limitnya ya, mendekati 0, 1/0 itu adalah tak hingga. Sehingga akan saya peroleh min 1 plus tak hingga. Tentu saja tak hingga minus 1, suatu yang tak hingga dikurangi 1 hasilnya adalah tak hingga. Nah, di sini kita lihat bahwa dia tidak menghasilkan suatu nilai yang terhingga. Maka integral ini disebut dengan divergen. Mari kita lanjutkan dengan menjawab contoh soal berikut di mana kita diminta untuk mencari luas bidang pada kurva Y sama dengan X pangkat minus 2/3 di antara X pada rentang 1 sampai tak hingga. Dengan muncul tak hingga, maka ini adalah sebuah integral tak wajar. Mungkin perlu kita gambarkan terlebih dahulu ya. Seperti biasa kalau kita mencari luas bidang, maka seharusnya lah menggambar luas kurvanya atau kurvanya seperti apa. Jadi kita ada gambaran. Nah, kemudian karena ini bentuknya tak hingga, ya, maka tentu saja kita gunakan limit di dalamnya. Mungkin kita tuliskan dulu bahwa batasnya adalah antara 1 sampai tak hingga untuk X pangkat 2/3 dx untuk mencari luas bidang ya. Nah, kemudian karena ini ada tak hingganya, maka kita gunakan limit. Limit B mendekati tak hingga, sehingga saya akan punya batas dari 1 sampai dengan B untuk X pangkat minus 2/3 dx. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita integralkan kan ya. Nah, integral X pangkat min 2/3, ya, saya tulis dulu depannya. Limit B mendekati tak hingga, integral dari X pangkat min 2/3 dx itu adalah sama dengan 1/3 minus ya 3, jadinya 3-nya di atas, 3/3 jadi plus, kemudian X pangkat 1/3 seperti ini ya. Nah, betul? Nah, kemudian dengan batas antara 1 sampai dengan B. Tinggal kita masukkan batasannya ya, limit B mendekati tak hingga. Di sini adalah 3 kali akar B ya, akar pangkat 3B ini. Nah, minus kalau 1 berarti di sini adalah 3. Ya. Minus 3 atau 3-nya boleh juga dikeluarkan sama aja. Ya, misalnya gini, B mendekati tak hingga 3 akar B, akar pangkat 3B minus 1. Nah, kalau kita lihat di sini kita masukkan masukkan tak hingga, maka akar pangkat 3 tak hingga itu adalah sama dengan tak hingga kan? Tak hingga dikurangi 1 ya tetap tak hingga, dikali dengan 3 maka hasilnya juga tetap tak hingga. Sehingga hasilnya untuk luas bidang kurva ini adalah sama dengan tak hingga. Dan di sini adalah sebuah integral yang divergen. Nah, selanjutnya adalah kita coba lihat dengan fungsi yang sama, ya, luas area yang tadi, tapi kita diminta untuk mencari volumenya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, maka metode yang cocok ya adalah metode dengan cakram. Boleh aja sih kalau Anda gunakan kulit tabung,
Tapi di sini saya akan menggunakan metode cakram. Sehingga kalau kita ingat menggunakan metode cakram ya, jadi ini misalnya ada R, ya, jadi integral V sama dengan Pi, R kuadratnya itu adalah Fx kan, Fx kuadrat kali dx, ya, dimana ini R-nya kan berubah-ubah, dikali Pi kali dengan dx potongannya. Nah, mungkin bisa Anda lihat di video rekaman tentang volume. Ya. Nah, dari sini kita masukkan volume kita ya. Volumenya adalah dengan batas dari 1 sampai tak hingga untuk Pi kali Fx-nya adalah X pangkat minus 2/3 kuadrat dx. Ya. Nah, sama halnya tadi kita gunakan juga di sini limit, ya. Kita gunakan limit. Limit B mendekati tak hingga untuk 1 sampai dengan B Pi kali, nah ini saya kuadratkan langsung ya, X pangkat min 4/3 ya kali dx. Nah, oke. Sekarang kita integralkan, nggak terlalu susah. Ini integralnya cuma sekedar X pangkat M. Maka akan saya peroleh limit B mendekati tak hingga ya dengan Pi, ya, integralnya adalah sama dengan ini pangkat min 4, 3/3 berarti minus ya, masih ada minus 1/3, berarti kita akan dapatkan minus 3 naik ke atas 1/3 jadi 3 Pi X pangkat minus 1/3 dari 1 sampai dengan B ya. Oh, Pi-nya kok kedouble, Pi-nya udah saya keluarkan di depan. Nah, oke. Nah, sekarang saya rapikan limit B mendekati tak hingga. Mungkin saya buat 3Pi di depan gini ya. Nah, langsung sekaligus saya masukkan aja si B-nya ini. B-nya ke dalam sini. Kalau X pangkat min 1/3, X pangkat min 1/3, itu kan boleh juga kita tulis seperti ini ya. 1 per, nah gitu ya. Sorry, ini X. Nah, seperti ini kan. Oh, ada yang ketinggalan 3-nya di sini. Karena pangkat minus 1/3, jadi saya boleh tulis seperti ini. Maka kalau saya masukkan di sini adalah 1 per, oke, akar pangkat 3 dari B minus 1/31. Nah, ini kan berarti 1 ya. Oh, sorry, dia bukan minus, karena minus ketemu minus, oh nanti plus ya. Oke, sama dengan limit B mendekati tak hingga minus 3Pi ya. Nah, 1 per B nya adalah tak hingga. Oh, ini berarti saya hapus, ini sudah kita masukkan tak hingganya ya, minus 3Pi ya, kita masukkan tak hingganya. 1 per tak hingga, 1 per tak hingga adalah sama dengan 0, betul. Kemudian ini 1 per 1 sama dengan 1, akar 1 kan 1 ya. Nah, berarti kan kita dapatkan 0 kali 3Pi minus 3Pi, 3Pi, ini 0 tambah 3Pi, satuan volume. Ya, kita lihat di sini adalah bentuknya konvergen. Dari soal yang sebelumnya udah kita lihat bahwa pada sebuah fungsi yang kita sebut dengan corong Gabriel ya, kita lihat bahwa volume corongnya adalah terhingga dengan nilai sebesar 3Pi. Sementara luas permukaan corong dari luas A-nya ini itu adalah tak terhingga. Ini yang dikenal kemudian dengan paradoks corong Gabriel. Sebelum saya mengakhiri video tentang integral tak wajar, saya akan membahas terlebih dahulu soal terakhir ya, di mana kita diminta untuk mencari
integral dari X pangkat minus 3 dx dengan batas dari min 8 sampai dengan 1. Mungkin kalau Anda hanya melihat soal ini tanpa disebutkan bahwa ini adalah bentuk integral tak wajar, maka Anda akan bisa jadi langsung memasukkan, mengintegralkan kemudian memasukkan minus 8 dan 1 ke dalam persamaan ini. Tapi tidak begitu ceritanya kalau kita terlebih dahulu menggambarkan grafiknya seperti apa. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa grafik dari fungsi X pangkat minus sepertiga itu adalah dari minus 8 sebelum sampai ke 0 dia tidak akan pernah menghasilkan atau menyentuh sumbu Y. Jadi nilai X sama dengan 0-nya itu akan menuju ke arah tak hingga, ya. Jadi tidak akan pernah ketemu. Kemudian juga di sebelah kanan dari sumbu Y itu pun demikian. Jadi di sini menuju minus tak hingga dan yang di sebelah kanan menuju positif tak hingga. Nah, untuk itu tidak bisa kita langsung mengintegralkan kemudian dari minus 8 sampai 1 tidak bisa karena di sini muncul integral tak wajar yang nilainya menjadi tak hingga di satu batasnya. Oke. Nah, sekarang mungkin kita bahas dulu karena ini ada dua, jadi ada dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan, maka mungkin kita bahas dulu yang dari sebelah kiri ya. Kalau kita lihat di sini bahwa dari minus 8 di sini akan menuju sampai ke 0. Tapi di 0 itu akan menjadi tak hingga kan? Nah, sehingga kita harus menuliskan menggunakan limit. Limit ini kita tulis dengan B menuju 0 dari minus 8 sampai B untuk X pangkat minus sepertiga dx. Ya. Nah, kemudian ini tentu mudah ya, kita integralkan saja langsung limit B mendekati 0, integral dari X pangkat minus 3 itu adalah 3/2 X pangkat 2/3 ya, dengan batas dari minus 8 sampai dengan B. Nah, kemudian kita masukkan ya intervalnya setelah diintegralkan. Ya, di sini berarti 3/2 B pangkat 2/3 dikurangi 3/2 pangkat minus 8 2/3. Ya. Nah, kalau kita masukkan di sini sama dengan 0 ya, B-nya mendekati 0, maka di sini 0. Ya. Di sini akan sama dengan 0 dan ini minus 8 pangkat 2 16 ya. Minus 8 dikuadratkan berarti 64. 64 akar 64 itu adalah 4 ya. Jadi di sini kita akan punya 3/2 4 gitu ya. Nah, ini kita bisa coret menjadi 2 sehingga kita kalikan minus 3 kali 2 sama dengan minus 6. Ya, ini untuk minus 8 0 sampai min 8 sampai 0 dx. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sisi kanan. Oh ya, ini sebenarnya ada negatifnya ya karena kita meninjaunya dari sebelah kiri. Nah, ketinggalan. Oke, yang berikutnya adalah dari sebelah kanan, yaitu ketika untuk integral 0 sampai 1 X pangkat minus sepertiga dx, maka ini kita limitkan ya, karena 0 di bawah saya anggap sebagai A. Ini adalah 0 dari sebelah kanan, A sampai dengan 1 untuk X pangkat minus sepertiga dx ya. Kemudian kita masukkan, kita integralkan dulu, hasilnya adalah 3/2 X pangkat 2/3 dengan batas A sampai dengan 1 ya. Oke, limitnya belum hilang, bukan B, A, keterusan sama yang di atas ya, ini A. Oke, A mendekati 0.
Sekarang kita masukkan dulu interval yang ini. 3/2 kali 1 berarti 3/2. Dikurangi dengan 3/2A pangkat ya 3/2 A pangkat 2/3. Nah, sekarang baru kita limitkan ya. Limit 3/2, limit A mendekati 0 untuk 3/2 itu adalah sama dengan 3/2. Kemudian ini 0 kali 3/2 sama dengan 3/2. Sehingga untuk integral 1 sampai 0 untuk X pangkat min 1/3 dx adalah sama dengan 3/2. Nah, baru kemudian kita jumlahkan ya. Untuk integral minus 8 sampai dengan 1, X pangkat minus 1/3 dx itu adalah minus 6 tambah 3/2. Atau sama dengan 12 minus 12 tambah 9 berarti, tambah 3 minus 12 tambah 3 berarti minus 9/2. Nah, ini adalah jawaban dari soal ini ya. Perhatikan, jadi ketika Anda nanti misalnya mendapatkan sebuah soal integral seperti ini, kelihatannya sederhana, padahal sebenarnya ini adalah bentukan dari integral tak wajar. Jadi Anda wajib menggambarkan grafiknya seperti apa. Demikian soal terakhir dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa latihan yang banyak agar nanti saat UAS Anda dapat mengerjakan soalnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu.